Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sahabat yang terkasih, kita adalah bait Allah yang hidup, tempat kediaman Roh Allah. Jadi sebagai bait Roh Kudus, kita harus menjaga hati agar tetap suci, tidak dicemari oleh keinginan, serta berbagai macam pikiran negatif. Agar hal seperti itu tidak bisa mengotori hati dan jiwa kita, mari menjaga hati agar roh kebaikan, roh kedamaian, singgah dan bersemayam dalam hati. Sehingga kita bisa melayakan diri kita menjadi kediaman Roh Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah menyaksikan video pembuka ini ya. Bagaimana tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, ya. Tempat Tuhan tinggal di dalam kita. Amin ya. Dan sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah rumah doa bukan sarang penyamun. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan ini benar-benar merubah kehidupan kita dan membuat kita mengerti apa sesungguhnya dimaksud dengan rumah doa itu. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa rumah doa bukan sarang penyamun. Biarlah hari ini melalui firman-Mu kami dikuduskan dan kami hari ini boleh diubahkan dan diperbaharui sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius pasal 21 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Mari kita baca ayat selanjutnya. Matius 21 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Wow, Yesus ini banget ya, tegas banget ya. Dia tegas banget mengatakannya itu ya. Karena dia melihat sudah bukan lagi menjadi rumah doa tempat itu ya, jadi sarang penyamun. Sarang penyamun ya. Iya, aduh prihatin sekali ya. Nah, inilah yang dilakukan Yesus pada waktu itu ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus langsung masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah itu. Kemudian Yesus membalikkan meja-meja penukar uang. Dan bangku-bangku pedagang merpati itu dijungkir balikan begitu. Dijungkir balikan semua ya. Iya begitu ya. Iya betapa Yesus menegur dengan tegas ya. Dengan tegas ya. Nah sebab Yesus ingin mengembalikan bait Allah supaya kembali ya. Kembali kepada rencana Allah. Nah ini penting banget ya. Sejak semula itu ya. Iya amin. Itu yang penting. Iya, Yesus ingin mengembalikan itu fungsi daripada bait Allah itu. Amin. Yaitu rumahku akan disebut rumah doa. Wow, amin, Yesus ingin rumahnya itu bait Allah itu sebagai rumah doa gitu ya. Yang dalam bahasa Yunani oikos prose yang artinya adalah rumah untuk menyembah.
atau kumpulan orang-orang yang menyembah. Nah, ini bagus banget ya. Bagus, Rumah kumpulan. untuk menyembah dan Kumpulan orang-orang yang menyembah. Ya, jadi orang datang kumpul ke situ fokusnya untuk Menyembah Tuhan, ya. Amin, ya. Iya. Jadi Yesus sedang mengingatkan bahwa rumah doa itu fokusnya adalah Tuhan. Iya. Ya. Yaitu untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan dan untuk mencari Tuhan. Bukan untuk menjadi sarang penyamun atau pusat perdagangan atau markas pencuri yang tadi dikatakan itu ya. Jadi artinya rumah doa itu fokusnya bukan untuk mencari untung. Nah itu penting banget ya, bukan untuk mencari untung ya. Oleh karena itu Yesus menegur mereka bahwa rumah doa itu bukan menjadi sarang penyamun. Dalam bahasa Yunani spelaion, leiste, artinya adalah rumah doa itu bukan menjadi tempat bersembunyi yang nyaman, yang aman, yang menyenangkan bagi para pencuri, perampok, dan penyamun. Ya, ini unik ya Yesus bilang gitu ya. Jadi tempat sembunyi yang aman dan yang nyaman. Yang menyenangkan dan lagi. menyenangkan buat pencuri ya. Nah, jadi Yesus sedang mengingatkan mereka bahwa ternyata rumah doa fokusnya bukan lagi kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, tetapi fokusnya kepada apa? Mencari untung dan kepentingan diri sendiri. Sehingga rumah doa bukan lagi menjadi tempat kumpulan orang-orang yang menyembah Tuhan. Ya, tetapi menjadi markas atau sarang pencuri, sarang perampok, sarang penyamun, dan menjadi pusat perdagangan. Itu yang ditegur oleh Yesus. Wah, Tuhan benar-benar menegur dengan keras ya. Dan ini amin ya. Melalui firman Tuhan ini Tuhan sedang mengingatkan kita sebagai bait Allah. Nah ini kita nih sebagai bait Allah. Kita bait Allah, bait Roh Kudus, dan rumah doa. Iya, jadi kita juga rumah Tuhan juga ini. Bahwa di masa akhir zaman ini Tuhan akan menguduskan perlu kita mesti tahu banget. Dikuduskan, menguduskan setiap kita sebagai umat Tuhan. Supaya kita benar-benar berfungsi sebagai bait Allah. Yaitu sebagai rumah doa. Itu ada dalam 2 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Nah ini penting banget ya, amin ya. Jadi Tuhan lagi mau mengembalikan fungsi kita ya. Sebagai bait Allah ini menjadi rumah doa. Supaya apa? Supaya kita sebagai bait Allah bukan menjadi sarang penyamun. Nah ingat ya, kita ini bukan jadi sarang penyamun ya, yang mementingkan diri sendiri, yang cari untung. Artinya kita benar-benar menjadi tempat kediaman Roh Kudus yang terus direndam di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan dan kasih Tuhan tentunya. Yaitu dengan kita membangun, menjaga, dan menjadikan keintiman kita dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Ya amin, itu penting sekali. Seperti menjadi gaya hidup kita Sehingga fokus kita hanya kepada Tuhan. Bukan untuk mencari untung dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Supaya setiap kita menjadi penyembah yang benar. Ini bagus banget ya, menjadi penyembah yang benar. Terus jadi apa lagi nih? Pendoa syafaat dan membawa hadirat Tuhan, pembawa hadirat Tuhan. Menghadirkan Tuhan di mana kita berada. Untuk siapa? Yaitu bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, bagi kota kita, bahkan bangsa kita. Wah luar biasa ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini untuk meneguhkan hari ini tentang sharing kita ya. Di dalam Matius 21 ayat 14. Kita akan baca sama-sama. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Wah itu luar biasa ya. Ya ketika benar-benar dikembalikan fungsinya. Mujizat terjadi langsung. Mujizat terjadi, orang-orang yang butuh jawaban memperoleh jawabannya. Nah, setelah Yesus menguduskan bait Allah, maka datanglah tadi itu orang-orang buta, orang-orang timpang yang butuh pertolongan kepada Yesus dalam bait Allah itu. Lalu mereka semua apa? Disembuhkan. Wow, luar biasa, dan mujizat terjadi di bait Allah itu. Demikian juga dengan kita sebagai bait Allah. Ketika kita fokusnya adalah Tuhan, maka kita akan mengalami kesembuhan, mujizat, dan menjadi berkat. Amin. Nah sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam Yesus, identitas kita adalah bait Allah dan rumah doa. Sehingga fokus kita adalah Tuhan, bukan untuk mencari untung.
Ketika kita sebagai bait Allah fokusnya Tuhan, maka kita akan dipenuhi dan direndam dengan kasih Allah dan hadirat Allah. Sehingga kita akan mengalami kesembuhan, mujizat dan juga kita menjadi berkat. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau membangunnya lagi dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini adalah respon Yesus setelah Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kemudian Yesus berkata pada mereka supaya rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari Yesus akan mendirikannya kembali. Sebab dalam perjanjian lama bait Allah menjadi tempat tinggal Allah di bumi, di mana roh Allah tinggal di bait Allah. Dan dalam perjanjian baru bait Allah adalah tubuhnya Yesus sendiri, di mana Bapa dan Roh Kudus tinggal di dalam Dia di bumi sehingga menjadi satu dengan Yesus. Oleh karena itu, setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus kita, maka tubuh kitalah yang sudah ditebus dan yang dikuduskan oleh Yesus ini telah menjadi tempat tinggal Yesus dan Roh Kudus. Sehingga di dalam Yesus identitas kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan rumah Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih dengan tema Rumah Doa Bukan Sarang Penyamun. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya kita akan baca ya dari ini dari Deli Marta. Ya. Kita akan baca ya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam juga Deli Marta. Berharap sedang menyaksikan Terang Kasih ini ya. Bagaimana ya memberitahukan keluarga untuk stop bermain kartu di rumah kami? Karena satu sisi saya malu, rumah kami juga sering dipakai tempat beribadah. Tapi di sisi lain kalau keluarga sudah kumpul, bapak-bapaknya itu suka bermain kartu. Kadang nggak enak dilihat tetangga. Jadi serba salah karena ini juga keluarga. Bagaimana menyampaikan agar keluarga tidak tersinggung? Wah ini ngerti banget ya. Iya ngerti lah kita. Apalagi temanya hari ini rumah doa. Rumah doa bukan sarang penyamun ya. Bayangin jadi tempat ibadah main kartu juga. Ya tentunya main kartunya mungkin bukan hanya sekedar main kartu ya. Yeah. Ada uangnya juga mungkin gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak gitu ya. Biar seru. Iya kalau nggak ada uangnya kan nggak semangat. Nggak semangat, nggak seru gitu ya. Jadi kan ada adrenalinnya. Ada adrenalinnya gitu ya. Mungkin jumlahnya juga nggak seberapa. Ya mungkin jumlahnya juga nggak seberapa ya. Tapi lama-lama bisa jadi seberapa juga. Jadi fokusnya jadi bukan lagi Tuhan. Fokusnya adalah kesenangan bermain kartu itu plus uang dikit-dikit gitu ya. Jadi serunya bukan doanya, serunya di main kartunya gitu ya. Ya ngerti lah Deli. Jadi memang apa yang dirasakan oleh Deli Marta ya. Iya. Itu benar ya. Pasti jadi nggak enak gitu ya. Ada sesuatu yang nggak kalau orang Jawa bilang nggak srek gitu ya. Oleh karena itu Deli Marta, biarlah saat ini kita memang sulit ya mau menegur nanti tersinggung atau gimana apalagi keluarga ya. Iya. Oleh karena itu Deli Marta coba berdoa ya kepada Tuhan. Nah itu berdoa ya. Iya. Karena kan yang diharapin keluarga juga. Iya. Dan kita nggak bisa merubah manusia, Tuhan yang bisa merubah ya. Dan Tuhan yang juga menegur nantinya ya. Kita berdoa kepada Deli bisa berdoa kepada Tuhan supaya Deli diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat berbicara. Nah, bicara juga jangan ada kesel. Iya. Kalau Dari udah kesel, Tuhan. yang kesel keluar nih, so tau amat sih gitu. Gitu. Jadi berdoa untuk minta hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat berbicara dengan keluarga tentang hal ini. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 yang berkata tujuan nasihat itu yang kasih
yang timbul dari hati yang suci. Nah, ini bagus, dari hati yang suci. Dari hati yang suci, Iya. dari hati yang mengasihi, Iya. dari hati nurani yang murni, dan Amin. dari iman yang tulus ikhlas ya. Amin, ya. Jadi itu yang perlu kita Iya. lakukan ya, Iya. supaya hanya Tuhan yang bisa akan Amin. campur tangan dan menyelesaikan Iya. semua. Amin Ya, ya. didoakan ya dari Marta. Kita Mungkin juga doakan sahabat ya. yang baik ya. Mungkin juga ada sahabat yang baik yang mungkin mengalami situasi yang seperti ini, ya mungkin tidak seperti Delima hadapi, tapi ada hal-hal yang lain mirip seperti Iya. itu. Kita mau berdoa supaya Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan untuk bisa menyelesaikan ini ya. Iya. Mari kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Delima Marta ini yang benar-benar peduli bahwa ia ingin bahwa rumahnya menjadi rumah doa. Ya, bukan rumah yang tidak fokusnya bukan Tuhan. Iya. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya mungkin yang mengalami hal yang hampir sama dengan Deli Marta ini. Kami berdoa saat ini Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bahwa kami adalah bait Allah. Kami adalah tempat yang kudus bagi-Mu Tuhan. Bahkan rumah kami adalah rumah doa. Oleh sebab itu hari ini biarlah anugerah Tuhan memberikan kepada Deli Marta Tuhan dan sahabat yang baik yang lain, memberi hikmat, memberikan kebijaksanaan untuk berbicara dengan dari hati yang murni, hati yang mengasihi, untuk boleh Kau pakai untuk menegur keluarga-keluarga kami yang mungkin tidak fokus kepadamu, tapi hari ini kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menyelesaikan dengan luar biasa baiknya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, ini ada yang berikutnya, kita akan baca dari Petrus Lasut ya. Shalom, saya mau berikan kesaksian. Saya jadi teringat dulu perjuangan saat mempertahankan gereja kami. Waktu itu kami lagi ibadah minggu. Tiba-tiba datang rombongan orang yang mengusir kami. Saat itu rasanya sangat menegangkan karena tidak hanya lansia, anak-anak juga ada di dalamnya. Sempat ada yang melempar batu yang membuat anak-anak menangis. Akhirnya kita bicara baik-baik. Kenapa sampai ada penolakan seperti ini? Setelah diusut, katanya takut kami mempengaruhi orang-orang di sekitar wilayah gereja. Yaitu sekitar wilayah gereja kami, padahal kami hanya beribadah saja ya. Ya, ini luar biasa ya apa yang dialami oleh Petrus ini ya. Gitu ya. Sampai pada akhirnya kami pun mengalah dan memutuskan untuk pindah dan membeli sebuah ruko. Puji Tuhan, sampai sekarang tidak ada lagi penolakan seperti itu. Tuhan terus menyertai kami karena kami percaya saat kami benar, Tuhan selalu menjaga kami. Amin. Amin. Luar biasa ya. Kadang-kadang sesuatu yang gak enak itu, kalau kita responnya benar, kita mengerti, oh ternyata ada rencana Tuhan ya. Dan rencananya jauh lebih baik lagi. Lebih bagus gitu lagi ya. Jadi terima kasih buat kesaksiannya, sangat memberkati ya. Puji Tuhan dengan kesaksian ini pasti juga sahabat yang baik kan diberkati ya. Jadi seperti Roma 8:28 ya. Dibilang begini bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Amin, ya. Jadi maksudnya di sini kita harus mengerti bahwa gereja itu rumah Tuhan. Iya, rumah Tuhan. Gereja itu juga milik Tuhan. Dan melalui kesaksian dari Pak Petrus ini Tuhan sedang membuktikan ya bahwa pada akhirnya Tuhan menyediakan tempat untuk beribadah ya. Nah, sahabat yang baik, melalui kesaksian ini biarlah kita dikuatkan supaya yang pertama kita berespon benar ya. Itu penting sekali ya. Apalagi terus datang ke Tuhan ya. Datang ke Tuhan tentunya ya. Dan jangan nyalain orang ya gitu ya. Akhirnya malah kita jadi bisa bersahabat loh di situ ya. Jadi bahkan berkat. Tuhan memberikan tempat yang jauh lebih baik lagi ya. Amin Allah ya. kita yang baik. Jadi kita doakannya untuk Pak Petrus Lasut ya. Supaya gerejanya jadi berkat juga di situ ya. Nah sahabat yang baik, biarlah melalui kesaksian ini menguatkan kita bahwa Tuhan selalu peduli dan beri jalan bagi kita yang berharap kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur buat kesaksian dari Pak Petrus Lasut ini yang menguatkan kami. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Biarlah melalui kesaksian Pak Petrus ini, jemaat dan gereja di tempat Pak Petrus diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya.
Dan gereja ini bertumbuh semakin menjadi berkat dan gereja ini diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk sahabat yang baik yang dalam pergumulan. Biarlah mereka semua berespon untuk percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap situasi dan selalu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa rumah doa bukan sarang penyamun. Yang pertama, di dalam Yesus, identitas kita adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Itu adalah 2 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Oleh karena itu, sebagai bait Allah, kita harus menghidupi identitas kita sebagai bait Allah, yaitu menghidupi dan berfungsi sebagai rumah doa, bukan sebagai sarang penyamun. Dan yang kedua, sebagai rumah doa, maka fokus hidup kita hanya kepada Tuhan, yaitu menjadikan keintiman dan menyembah Tuhan sebagai gaya hidup. Sehingga kita dipenuhi, direndam oleh kasih Tuhan dan hadirat Tuhan, maka kita akan mengalami kesembuhan, mujizat, dan menjadi berkat. Dan yang ketiga, sebagai rumah doa, maka fokus hidup kita bukan untuk mencari untung dan bukan untuk mementingkan diri sendiri. Sehingga kita tidak menghalangi Tuhan bekerja melalui kita dan kita tidak menghalangi Roh Kudus bermanifestasi melalui kehidupan kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan kesembuhan dan mujizat Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran-kebenarannya tentang identitas dan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus dan rumah doa. Lalu fokus kepada Tuhan, kemudian raih dan terima kesembuhan dan mujizat yang dari Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
suku bangsa datang menyembahmu. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah bait Allah, bait Roh Kudus dan rumah doa. Dan oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk fokus kepada Tuhan dan untuk intim dengan Tuhan. Maka kami menjadi penyembah dan pendoa yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai rumah doa, Roh Kudus membuat kami direndam oleh kasih Tuhan dan hadirat Tuhan. Roh Kudus membuat kami mengalami kesembuhan dan mujizat Tuhan. Dan Roh Kudus bermanifestasi melalui kami untuk kami dapat menjadi pembawa hadirat Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Jadikan aku